Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak Ibu jamaah salat fardhu zuhur masing karimun, kaum muslimin dan muslimat, shaimin wa shaimat, mitra Radio Azam yang insyaallah dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah pada siang yang mulia ini 10 Ramadan 1443 Hijriah bertepatan dengan 12 April 2022 Miladiyah, kita berkumpul di sini insyaallah akan menyimak beberapa hal yang insyaallah akan disampaikan Al-Mukarram Al-Ustadz Dr. Andes Haji Abdul Wahab Sinambela yang insyaallah akan menyampaikan tausiahnya, berbagi ilmu kepada kita semua. Insyaallah saya serahkan sepenuhnya kepada beliau Al-Mukarram Al-Ustadz Dr. Andes Haji Abdul Wahab Sinambela. Dipersilakan dengan segala hormat. Tafadhal Maskuran Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduka ya man awdahta lana subulal hidayah wa azahta an basairina ghishawatal ghiwayah. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم أما بعد. Tuan-tuan jamaah salat fardhu zuhur Masjid Agung Karimun rahimakumullah. Sejenak kita duduk di majlis ilmu, kita niatkan seperti yang dituntun oleh sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud barang siapa duduk di majlis ilmu niatnya hendak mencari ridha Allah, hendak mencari ilmu yang Allah letakkan di dalam Al-Quran was Sunnah, itu saja niat, tak ada yang lain, maka duduknya itu, satu kali duduk itu akan dibayar Allah dengan pahala yang lebih besar daripada salat sunnah 1000 rakaat. Salat sunnah 1000 rakaat taklah mudah tuan-tuan, tapi itu disebutkan secara tekstual di dalam hadis Bukhari dan Muslim. Oleh karenanya masuk di dalam fadilah Ramadan itu 1000 rakaat kalau diletak di hari biasa, karena semua amal ibadah yang diletak di dalam Ramadan itu minimal dia sekurang-kurangnya berlipat 100, bisa jadi 300, 400, 500, yang terakhir sampai 700. Di atas 700 loss, tak ada malaikat petugas, tidak ada malaikat yang mencatatnya, hanya Allah berurusan sama orang tu. Masih ada lagi di atas 700, tetapi tidak dicampur tangan oleh para malaikat. Mari kita sejenak mengambil tajuk, yakni mengimani akhirat. Tajuk kita beriman kepada yaumul akhir. Apa yang dikatakan akhirat? Akhirat ini syarat penting tuan-tuan. Tidak diterima amal apapun dari seorang kalau dia meragukan kehidupan akhirat. Tidak diterima amal apapun kalau dia tidak yakin kepada akhirat. Pasal itulah Al-Quran baru kita buka satu lembar pertama itu sudah mengajak kita untuk beriman kepada akhirat. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi. Kalau tidak beriman kepada yang gaib akhirat, bukanlah dia mukminin. Mari kita dekati keimanan kepada akhirat. Secara garis besar sudah dirumuskan para ulama yang bernama akhirat itu ada 8 tahap, 8 chapter. Masing-masing ada kajian mendalam pada 8 tahapan ini. Tapi bisa dikaji secara ringkas, bahkan bisa hanya disebut saja, tak perlu kajian.
karena singkatnya misalnya kemampuan mengkaji atau waktu mengkajinya. Secara singkat 8 itu ialah yang pertama hayatul barzakhiyah, kehidupan di akhirat, kubur. Banyak di sini persoalan dan beberapa perkara di sini yang disepakati ulama harus diimani. Makanya ada pelajaran tauhid tentang kubur. Orang yang tak percaya ada kehidupan di kubur, sebenarnya dia tengah bergelut di dalam kedangkalan logika, kedangkalan berfikir. Yang kedua al-ba'ats, kebangkitan, hari kebangkitan. Akan ada beberapa poin-poin di sana yang wajib dipelajari dan dipercayai. Yang ketiga waznul a'mal, di mana ditimbangnya amal manusia ini semua. Tidak ada yang keluar dari penimbangan, dan penimbangan ini macam penimbangan yang sebaik-baiknya, penimbangan yang teradil, waznul a'mal. Yang keempat as-sirat ala matni jahannam, melintasi siratal mustaqim. Itu siratal mustaqim, titian panjang, biar mudah memahaminya anggap saja macam titik gantung, tapi di bawahnya itu jahannam. Orang yang baik imannya datang di akhirat, amal soleh banyak, tak pun banyak juga dosa, banyak pun dosa, tapi dia bertaubat kepada Allah, orang ini berpeluang untuk selamat, tak pakai mampir, tak pakai jatuh. Kemudian yang keempat haud. Yang keempat haud. Yang kelima haud. Apa itu haud? Telaga. Habis orang melintasi siratal mustaqim, kalau selamat sampai di penghujung sana. Ini pangkal padang mahsyar, sana ujung halaman surga. Yang di titik ini lautan neraka, jahannam. Siapa yang sampai di sana disambut dengan haud, telaga, akan diberikan minum air telaga Al-Kautsar. Yang keenam al-jannatu wan nar, surga neraka. Yang ketujuh ru'yatullah ta'ala, diizinkan memandang zat yang wajib al-wujud, Allah subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir syafaatul uzma. Sekarang kita pergi kepada yang pertama, barzakh ataupun kubur. Setiap mukmin wajib mengimaninya. Ayatnya pangkal Al-Baqarah sudah kita bincang tadi. Hadis yang bertaburan tentang ini dikumpulkan, dipungut oleh seorang hebat, bintang besar di tahun 890-an. Beliau adalah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Bacalah bukunya, ambillah terjemahannya, konsumsilah itu selama Ramadan ini. Mudah-mudahan menambah wawasan yang besar tentang kubur. Kubur itu suatu kehidupan yang jauh lebih canggih daripada ini, lebih canggih. Buku itu tak payah beli lagi, sudah ada PDF free download, free download PDF, tak payah beli lagi. Tulis sajalah di situ Ar-Ruh karangan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, versi terjemah. Baca yang terjemah, jangan baca yang Arab, nanti keriting rambut. Di buku itu, di buku yang 600 halaman itu dibentangkan bagaimana sesungguhnya kehidupan barzakhiyah. Luar biasa, subhanallah. Mereka sekarang dari kuburan tuh, dari tanah wakaf tuh, on time, tiap detik bisa mengakses kita, mengakses orang yang tak pernah dikenalnya di dunia, apalagi mengakses anak kandungnya sendiri, cucu kandungnya sendiri, menantunya, sahabatnya. Mereka bisa mengakses.
Canggih tak itu? Tempatnya itu di semak-semak tuh. Tapi dia bisa meneropong masuk ke rumah gitu. Melihat anaknya yang tengah tertidur ketika datang panggilan azan. Nampaknya, alamak anakku nih, alamak anakku nih. Dengan penuh sesalan. Dengan penuh sesalan. Oleh karena itu, ya kalaupun mau baca Ar-Ruh terjemahan awak janganlah di sini, nanti tak salah dengar pula awak ceramah saya. Catat saja dulu namanya, nama buku tu, mendownloadnya nanti, membacanya nanti. Apa tadi tuan-tuan judulnya? Ar-Ruh, karangan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah ini panjang tapi tak dibahas lagi. Yang jelas salah satu bintang hebat Ahlus Sunnah wal Jamaah Asy'ariyah Maturidiyah. Itu saja garis dulu, karena kalau dipanjangkan waktu tak cukup. Ada orang yang mengklaim imamnya. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah diklaimnya ini imam kami, padahal dia orang yang mengklaim ini menolak, membid'ahkan, menyesatkan Ahlus Sunnah wal Jamaah Asy'ariyah Maturidiyah. Perbincangan panjang, tidak ini waktunya. Jadi beliau adalah salah seorang bintang Ahlus Sunnah wal Jamaah Asy'ariyah Maturidiyah. Kembali kita, yang pertama dari 8 perkara akhirat wajib kita imani, kita pelajari, kita fahami dan kita imani. Itulah dia hayatul barzakhiyah, kehidupan di barzakh. Gambaran umumnya mereka di barzakh itu dapat melihat kita setiap masuk. Ada yang tak dapat, Ustaz. Saya baca di hadis ada yang hanya dapat sekali seminggu, sekali sebulan, bahkan tiap-tiap hari besar saja. Yo, itu disesuaikan dengan tingkat perbekalan datang ke akhirat. Makin baik bekal datang di akhirat, makin jelas mata memandang, makin bisa pergi ke tempat-tempat terbaik. Di dalam Sunan Ahmad Ibnu Hanbal diceritakan sebuah hadis yang panjang. Apabila yang mati itu seorang saleh, apabila yang mati seorang saleh, maka begitu diletak dia di kuburan, baliklah orang ramai, datang petugas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kami ini pelayan Anda. Kami ini malaikat pelayan Anda. Mari kami bawa Anda ke tempat peristirahatan terakhir. Kita tahu situlah peristirahatan. Bukan, ada tempat di sana. Begitu sampai di sana berkumpul dengan orang yang sudah meninggal, yang soleh-soleh. Nah, di sini ini rumah awak, ini tempat tinggal, ini kendaraan, ini pelayan, apa-apa semuanya pakai fasilitas akhirat. Yang pertama ditanya orang tu di dalam Sunan Ahmad Ibnu Hanbal, yang pertama orang tu tanya apa? Tuan pelayan, saudara mara saya mana? Ayah saya, pokoknya keluarganya yang sudah meninggal akan pertama ditanya. Ayah saya mana? Nenek saya mana? Istri saya mana? Pakcik saya mana? Guru saya fulan mana? Murid saya mana? Sahabat saya yang ini mana? Itu ditunjuk. Kalau mereka saleh, oh ayah awak di sana rumahnya, pakcik awak di sana rumahnya. Kalau saleh ada di sini. Kalau tidak saleh, ahli neraka, calon penghuni neraka di sana. Oh, itu jauh tempat dia. Fahamlah kita itu kalau dah jauh. Kemudian kata petugas di hari pertama ini, di hari pertama, kata petugas, Tuan bergabung dengan komunitas Anda. Inilah dia hamba-hamba Allah, calon penghuni surga. Kami tinggal, besok kami datang, kami setiap pagi datang sini, kami melayan Anda. Besok pagi datang malaikat, dua malaikat ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar tuan-tuan? Apa jawab? Bukan ini, tapi orang mati itulah. Apa dia jawab? Tentu saja baik, alhamdulillah, bi khair. Ada sesuatu yang perlu kami bantu tuan-tuan? Pagi. Kata orang ni beramai-ramai tak ada.
Sebab fasilitas lengkap semua. Apa yang mau dibantu? Tak ada. Tak ada. Kita orang semuanya dalam pada lengkap, makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, kenderaan, bepergian kemana-mana lengkap. Tak ada yang perlu bantuan. Oh baik, terima kasih. Besok pagi datang lagi, disingkatkan ini kisahnya. Besok pagi datang lagi, pertanyaan sama. Apa yang bisa kami bantu tuan-tuan? Tak ada, lengkap semua. Besok paginya datang lagi, begitu juga. Akhirnya orang ni beramai-ramai bermusyawarah. Tengok, Nabi sedang menceritakan ni, tafaqqah. Anda tafaqqah, cerdas memahaminya. Pada satu hari mereka musyawarah. Kata mereka, ini pelayan kita ni hari-hari pula tanya apa yang kurang, apa yang kurang, apa yang kurang. Padahal kita orang tak ada yang kurang. Semua lengkap, fasilitas, kenderaan, pelayanan, makanan, minuman, tempat tinggal, semua lengkap. Tapi orang ni tiap pagi menawarkan jasa. Ada yang kurang, ada yang bisa kami bantu. Apa kata kalau besok datang lagi dia pagi-pagi, kita jawab, ada yang kurang? Ada, tapi semua jawab. Ada juga rupanya demon di kuburan. Ya mirip-mirip begitulah. Semua jawab, oh boleh, setuju, 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 setuju. Datang seorang tanya, apa kita yang kurang? Kalau mereka tanya apa yang sesuatu yang kurang, tak ada yang kurang. Datang pengetua daripada mereka kata, kalau mereka datang kita jawab kurang. Kalau mereka tanya apa yang kurang, satu je ada kurang. Apa itu? Tolong kembalikan kami ke dunia sekejap saja. Kami hendak ceritakan kepada anak cucu kami di dunia macam ni rupanya sedapnya di akhirat, sedapnya di kuburan ni. Ini anak cucu kami tak tahu ini. Kalau tahu pasti mereka serakah membekali dirinya pergi ke akhirat. Pasti mereka, apa namanya itu? Oh, serakah tak cocok. Apa namanya? Oh, ingin banyak dan banyak. Apa namanya? Tak ada namanya. Apalah, buat jelas itu. Serakah-serakah lah. Pasti mereka akan tomak, ya. Tomak serakah juga. Pasti mereka ingin banyak membawa bekal ke akhirat. Kalau mereka tahu macam ni rupanya sedapnya di akhirat. Tapi lantaran mereka tak tahu, dikiranya begitu masuk kubur dah habis, busuk makan ulat dah habis. Makanya mereka tidak berbekal. Maka kalau anda bertanya pada kami apa sesuatu yang kurang, satu je kurang. Tolong bagi tahu kepada Allah, minta izin kami kepada Allah agar Allah izinkan kami kembali ke rumah anak cucu kami walau sekejap saja. Kalau tak bisa semua, perwakilan pun jadilah. Misalnya satu kecamatan seorang untuk memberitahu langsung kepada anak cucu kami. Apa jawab petugas? Tuan-tuan, kalau dicermati hadis ini anda akan tahu petugas itu macam kita, malaikat itu macam kita. Tak hebat sangat dia, tak hebat sangat itu malaikat. Apa yang diperintahkan untuk diketahuinya itu saja yang dia tahu. Yang tidak diperintahkan diketahuinya dia tak tahu. Apa yang diperintahkan untuk dipandangnya di dalam jantung manusia itu saja yang dia bisa lihat. Yang tidak diperintahkan untuk dipandangnya dia tak nampak. Makanya malaikat tak semuanya tak banyak tahu. Yang tahu yang disuruh. Baik, kata petugas malaikat, soalan macam ni belum pernah kami terima tuan-tuan. Tapi baiklah, karena kami ini petugas, akan kami sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ringkasnya disampaikanlah, ya Allah, hamba-Mu itu yang saleh, yang di barzakh. Barzakh artinya dinding menunggu akhirat, dinding tipis menunggu akhirat. Jadi dah dekat ke akhirat tapi belum akhirat itu. Hamba-Mu itu yang di barzakh ya Allah, pada satu pagi mereka minta kepada kami, ramai semua mereka meminta agar mereka dikembalikan ke dunia sekejap saja, agar mereka bisa cakapkan langsung kepada anak cucu mereka bahwa macam ni rupanya sedapnya di akhirat kalau mati membawa bekal. Kata Allah Subhanahu wa taala, soalan yang itu
Tak boleh. Tak boleh dikabulkan itu. Kenapa? Dijawab Allah, innamal hayatud dunya la'ibu wa lahwu wa zinatu wa tafakhurum bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad. Itu tak boleh dikabulkan. Kenapa tak boleh? Karena di dunia itu, orang di dunia itu sedang ujian. Sedang ujian. Di akhirat, di barzakh itu dah selesai ujian. Sudah dikasih nilai apa? Kertas ujian, udah. Ranking sudah tahu. Nilai sudah di tangannya. Kalau diizinkan dia balik ke rumah, ke keluarganya, apa yang jadi? Dia akan berlaku curang. Dibocorkannya kunci jawaban. Akan dibocorkannya kunci jawaban. Jadi tak boleh. Tak boleh. Allah tidak izinkan tuan-tuan. Makanya cobalah tengok. Macam mana hebatnya masa hidup, begitu mati habis. Habis. Fir'aun begitu mati tak tahu lagi. Itu tebak-tebakan saja itu. Mati bagaimana tebak-tebakan saja itu. Tidak bisa. Macam mana gagahnya, macam mana solehnya, macam mana ilmunya, macam mana pengaruhnya, macam mana kaya-rayanya, macam mana banyak pandainya, apabila dead habis. Tak boleh. Innamal hayatud dunya la'ibu wa lahwu wa zinatu wa tafakhur. Kandaslah di situ. Tak tahu lagi orang. Padahal kita dibagi tahu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekalipun ato-ato unyang-unyang kita tak balik ke dunia, kita tahu apa yang berlaku kepada ato-ato kita di barzakh. Orang-orang yang membawa amal saleh, kalaupun ada dosa maksiat, tapi mereka mentaubatinya, bertaubat dia, semampunya dia bertaubat, semampunya menjunjung syariat Allah, semampunya menjauhi mungkarat, orang tu tempatnya di barzakh sana, di tempat yang jauh lebih baik daripada kehidupan dunia. Walal akhiratu khairu wa abqa. Itu tempat yang jauh lebih khair, lebih baik daripada dunia ini. Dimanapun kemewahan, kecanggihan alat-alat di dunia ini, mereka jauh lebih baik dan lebih kekal. Inilah barzakhiyah yang kita semuanya wajib mengimaninya. Dan Ramadan ini didatangkan Allah kepada kita agar kita menyadari bahawa, ya Muhammad, ja'altu ummataka ummatan wasata. Wahai Muhammad, ku angkat umatmu itu umat wasata. Apa itu umat wasata? Umat pertengahan. Umurnya pendek-pendek tapi mampu bersaing amalnya di akhirat dengan umat-umat sebelumnya yang Allah bagi umur 400 tahun, 600 tahun, 900 tahun. Nabi Adam dua qaul ulama, sebagian kata 950, sebagian kata peneliti 1050. Beginilah panjang-panjang umur mereka. Kita tak, pendek je, antara 60 70. Itu hadis sahih Bukhari dan Muslim. Umru ummati ka umri baina 60 wa 70 sana. Kebanyakan umatku mati di angka 60 70. Jadi kalau ada orang yang lebih daripada 70, itu bonus, sesekali, bukan sering, kebanyakan. Bagaimana ini bisa berhadapan, bersaing dengan umat yang dalam? Allah kirimkan kepada kita ummatan wasata. Umur kita pendek, amal kita banyak. Caranya, satu di antaranya Allah kirimkan Ramadan. Apa itu Ramadan? Amal saleh di sini yang wajib dilipat gandakan Allah, mulai 100 sampai 200 atau 300, 400, 500, 600, 700. Close. Di atas 700 ada lagi? Ada. Kalau sangat tinggi keikhlasan orang itu dalam beramal, tidak ingin dipuji, tidak ingin dilihat orang, hanya semata-mata menuju, menumpu mencari ridha Allah, itu di atas 700. Itu lipatnya di atas 700. Allah tidak bagi tahu makhluk, petugas pun tak tahu. Petugas, malaikat, pencatat, tidak ada di dalam catatan mereka itu. Nanti itu orang berurusan langsung dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah Ramadan,
mudah-mudahan kita dapat mengambil manfaat besar dari didatangkan Allah kepada kita Ramadan pada setiap tahunnya, termasuk di tahun ini, kerana kita tak tahu di tahun selepas ini apakah kita mendapat lagi Ramadan atau tidak. Maka kita pakai Ramadan ini dengan seakurat mungkin, seefisien mungkin, sebaik-baik yang mampu kita melakukannya. Lakukan amal-amal saleh, mudah-mudahan Allah masukkan kita di dalam ummatan wasata. Amin ya rabbal alamin. نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين واهدنا إلى صراط مستقيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. Allah sehat. Alhamdulillah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Allah.